Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, sama seperti biasanya saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya sudah diperlakukan dengan kondisi yang tidak sewajarnya, di mana kondisi tersebut bisa saja saya kategorikan dari perjalanan komitmen, yang dimana komitmen itu sudah berani untuk mengintimidasi dari satu energi yang saya katakan tadi. Suatu bentuk perjalanan komitmen yang tidak sewajarnya untuk diterima oleh satu energi tersebut, tetapi satu energi tersebut sudah memperlakukan orang yang diprioritaskan sangat luar biasa
untuk mengubah kehidupan dari orang yang diprioritaskan. Ya, ibaratnya kalaupun saya ingin mengatakan kembali, satu energi tersebut selalu disalahkan, selalu disudutkan. Padahal satu energi tersebut sudah bertanggung jawab untuk memberikan komitmen yang begitu sangat bahagia. Kalau kartu ini saya arahkan terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemungkinan besar kartu ini mengatakan pihak lain memiliki karakter atau watak yang dimana karakter tersebut selalu memberontak ketika diarahkan atau dibimbing atau diayomi. Sudah tahu ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain, tetapi kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain ini seakan-akan menuntut orang yang memberikan kesetiaan untuk memprioritaskan kembali. Luar biasa pihak lain, seakan-akan memiliki karakter yang tidak bisa untuk dilogikakan secara waras. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, atau kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, kalau seandainya saya masih menarik dari kata komitmen, sepertinya komitmen kamu itu membuktikan bukan suatu komitmen yang sehat. Kenapa saya mengatakan komitmen kamu tidak sehat? Karena memang karakter yang kamu miliki berbeda jauh dari karakter yang kamu prioritaskan. Secara logika atau secara contoh simpel, kamu memberikan karakter yang bisa membuat komitmen itu bahagia, tetapi manusia yang kamu prioritaskan selalu bertolak belakang. Bukan hanya itu saja, orang yang kamu prioritaskan pun seperti terlalu agresif untuk memberikan diri kamu perlakuan yang kasar. Perlakuan yang kasar ini bisa saja dari berbagai aspek, mulai dari kebutuhan, mulai dari tanggung jawab, mulai dari daerah kekuasaan, mulai dari perlakuan urusan ranjang, mulai dari perlakuan ketika manusia itu memberikan suatu bentuk hadiah, semuanya terlalu brutal. Brutal dalam arti apa? Tidak mementingkan diri kamu, tetapi mementingkan diri sendiri. Benar atau tidak dari perkataan yang barusan saya katakan tadi, semua saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya rasa komitmen kamu itu berjalan sesuai dengan kehendak dari orang yang kamu prioritaskan. Bukan berjalan seperti kehendak dua pemikiran. Dua pemikiran kalau digabungkan menjadi satu pemikiran bukan mengarah terhadap satu pemikiran.
tetapi bertentangan. Kamu ke kiri, dia ke kanan. Ketika dia ke kanan, kamu harus mengikuti diri dia. Begitu kamu mengarah terhadap situasi ke kiri, manusia itu tidak memahami dan tidak harus peka terhadap pergerakan kamu. Seberapa besar situasi pelecehan yang sudah kamu terima? Seberapa besar situasi yang meremehkan diri kamu sudah kamu terima? Seberapa besar bentuk dari intimidasi yang kamu dapatkan dari komitmen kamu? Saya rasa kalau dihitung, mungkin tidak akan terhitung dari perlakuan manusia itu. Tetapi yang menjadi acuan saya dari pergerakan energi kamu, seberapa besar pun kesedihan kamu yang kamu terima dari manusia tersebut, kesedihan kamu ini bisa kamu tutupi dengan cara memperlihatkan diri kamu bahagia. Mantap diri kamu, selalu mengalah, selalu merendah, selalu berpikiran dewasa, selalu mengayomi, tetapi lagi-lagi pemikiran kamu yang dewasa bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi. Apa yang barusan saya katakan itu kondisi komitmen kamu ketika kamu masih ada satu ikatan. Tetapi kalau saya ingin bertanya kembali, kalau seandainya diri kamu masih memiliki satu bentuk ikatan yang jelas di dalam komitmen kamu, coba pertanyakan secara batin dari perjalanan komitmen kamu. Kalau memang diri kamu merasa ragu dari perjalanan komitmen kamu tersebut, beri tindakan yang bijak, beri komunikasi yang tegas. Tujuannya cuma satu, agar diri kamu ini tidak diperlakukan pada tempat yang salah. Saya berbicara terhadap apa yang saya katakan tadi, bukan berarti saya ingin menyudutkan atau memberikan suatu pandangan sugesti agar sugesti saya mengharuskan komitmen kamu itu tidak kamu pertahankan. Tetapi pertanyakan kembali di mana kejelasan komitmen kamu. Oke, Wak-geng, sampai di situ bisa kamu terima secara logika? Kalau bisa, angkat. Kalau tidak, tidak usah kau angkat. Dan saya berbicara belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, saya arahkan kembali terhadap posisi diri kamu, saya rasa kartu ini seperti mengatakan komitmen kamu itu suatu bentuk komitmen yang terlalu kejam. Tolong bedakan di awal perkataan saya dan ketika saya mengatakan kata kejam. Kejam ini dalam arti membahayakan diri kamu secara psikologis, di mana psikologis kamu menyimpan trauma. Sisi trauma kamu ini seakan-akan kamu ketakutan untuk bertemu terhadap manusia itu ketika manusia itu mencoba untuk meyakinkan diri kamu kembali. Itu yang saya lihat. Kejam dalam kategori apa? Kartu pertama yang saya pegang ini kartu Knight of Swords. Pangeran atau prajurit yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang ini seakan-akan membuktikan orang yang kamu prioritaskan lebih mendominasi terhadap diri kamu. Di mana ketika orang yang kamu prioritaskan lebih mendominasi terhadap diri kamu, manusia itu menginginkan sesuatu hal bersifat perfeksionis. Sekali satu kesalahan yang kamu berikan, mungkin kesalahan yang kamu berikan akan dia pulangkan kembali dengan perlakuan yang tidak wajar. Baik itu berupa hadiah atau apapun yang dia minta, semuanya tidak perlu ada kesalahan.
Ini kartu Knight of Swords, mengerikan perjalanan komitmen kamu. Kamu bergerak secara perasaan, manusia itu bergerak secara logika. Logika yang dia mainkan sehingga diri kamu kehilangan kendali di dalam komitmen yang selama ini kamu jalankan. Itu yang selalu saya katakan, kalau logika yang dimainkan, pasti komitmen tersebut tidak akan memiliki satu pondasi yang kuat. Makanya saya selalu mengatakan antara perasaan dengan logika itu harus diseimbangkan ketika menjalankan suatu bentuk komitmen. Kalau dari salah satu aspek lebih mendominasi, ujung-ujungnya perjalanan komitmen itu akan ada yang namanya perselisihan atau perdebatan. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau manusia yang kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu, kartu yang saya pegang ini seperti mengatakan manusia itu dalam posisi yang mengasingkan diri, karena memang ketika mengasingkan diri, manusia itu kehilangan kendali untuk melihat situasi kehidupan dia saat ini. Kehilangan kendali dalam arti apa? Ini manusia secara karakter terlalu banyak menuntut bukan mengharuskan berbagai orang bisa memberikan di luar dari kemampuan. Semua orang harus mengiyakan, tetapi semakin lama pemikiran berbagai orang menganggap ini orang terlalu kasar. Dari karakter dialah yang membuat manusia ini merasa kondisi dia terintimidasi. Ya bagaimana mungkin tidak terintimidasi? Punya mulut begitu cerewet, punya karakter terlalu menindas. Ngeri manusia ini. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, memang saya mengakui di awal perkataan saya tadi membahas mengenai pergerakan energi kamu. Tetapi yang ingin saya bahas, yang ingin lebih mendominasi untuk saya katakan dari pergerakan si manusia teletabis tersebut. Karena tadi satu sinyal sudah saya katakan terhadap diri kamu. Manusia ini kehilangan kendali di dalam kehidupan dia. Apakah kartu yang belum saya bukakan nanti akan mendukung kartu yang saya pegang ini atau tidak? Muncul kartu Seven of Coin. Seven of Coin hampir sama dengan Seven of Pentacles yang terdiri dari 7 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari ketujuh koin yang barusan saya katakan, sepertinya satu koin yang saya tarik ini, pantas saya tadi mengatakan manusia itu kehilangan kendali di dalam kehidupan dia atas dasar karakter dia, karena memang manusia ini sedang menempatkan posisi diri dia di dalam berbagai kondisi berupa kegagalan. Ini manusia sepertinya penuh dengan kegagalan, yang dimana kata kegagalan ini orang lain tidak mau lagi untuk menghargai dia, orang lain tidak mau lagi memberikan kepercayaan terhadap diri dia, orang lain tidak mau lagi untuk memberikan suatu sikap agar manusia ini bisa di dalam posisi yang tenang. Ya sesuai dengan karakter dia, berbicara seenak otak jidat dia, mengata-ngatain orang lain, menempatkan posisi orang lain agar ini manusia mengintimidasi. Ujung-ujungnya orang yang mengintimidasi dia karena memang ini manusia karakternya buruk. Bukan hanya diri kamu saja yang dia perlakukan secara kasar. Pihak ketiganya pun dia perlakukan secara kasar, tetapi untungnya pihak ketiga memiliki karakter tidak jauh berbeda dari manusia tersebut.
Bahkan lebih pintar dari pihak ketiga daripada manusia itu. Buktinya manusia itu kan dimanfaatkan dari pihak ketiga. Ya kan? Atau mungkin manusia itu memberikan sisi kemewahan karena memang bodoh. Muncul kartu The High of Priestess. Kata The High of Priestess ini lebih mendominasi terhadap kondisi batin. Kondisi batin yang dimana tertekan. Kondisi batin yang dimana merasa terkekang, terpenjara, terpojokkan. Pakai terlah semua The High of Priestess ini. Kenapa saya mengatakan manusia itu kondisi batinnya terkekang, terpojokkan, dan tertekan? Karena memang ini manusia sudah melakukan satu kecerobohan, satu kebodohan, yang dimana satu kecerobohan ini sudah benar-benar menjatuhkan diri dia di hadapan berbagai orang. Ya, satu kecerobohan itu seperti apa? Contohnya, mengabaikan diri kamu dan memilih pihak lain. Mungkin ada berbagai orang yang di sekitaran dia selalu menggibahkan dia, selalu mencemooh dia, bahkan sampai media sosial pun bisa ngata-ngatain ini manusia. Karena ini manusia kan lebih mementingkan karakter dia daripada menjaga bagaimana pendapat dan perkataan dari berbagai orang. Itu dia, sudah memiliki diri kamu secara hubungan sakral, hubungan yang sudah ada kejelasan, tetapi merasa tidak puas. Ya, ujung-ujungnya batin dia yang tersiksa. Muncul kartu The Hierophant. Tadi The High of Priestess, pendeta perempuan. Sekarang kartu keempat The Hierophant, pendeta laki-laki. Di mana kemunculan kartu The Hierophant ini seperti mengatakan manusia itu sebenarnya Wak geng ya, dia membutuhkan kamu. Tetapi acuan saya bukan dari apa yang saya katakan membutuhkan kamu, tidak. Acuan saya ini dari karakter dia kembali, yang dimana karakter dia ini sudah memberikan diri dia ini suatu bentuk ketidaksesuaian atas dasar batin. Karena karakter manusia ini kan seperti orang yang memiliki spiritual, seperti orang yang bisa dikategorikan agamanis. Tetapi ya cepat atau lambat kebusukan atau bangke yang akan ditutup-tutupi sudah ketahuan. Ini kartu The Hierophant. Muncul kartu Ace of Wands. Terdiri dari tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik kata tongkat, tongkat ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana ini manusia seperti sedang menghayal. Seperti orang yang sedang melamun, di mana hayalan yang dia berikan di dalam kondisi pemikiran dia ini seperti mengharapkan suatu bentuk awal hidup yang baru. Kalaupun saya mengaitkan dari posisi energi kamu, bisa saja. Karena manusia itu masih memikirkan diri kamu. Tetapi ya lagi-lagi, acuan saya bukan dari hal yang saya katakan. Acuan saya tadi dari karakter dia. Karakter dia ini sudah memberikan diri dia kekecewaan. Karakter dia ini sudah membuat diri dia ini mendapatkan berbagai kondisi yang membuat diri dia tidak ada suatu perkembangan atau kemajuan. Muncul kartu The Lovers. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan, kartu terakhir, kartu perzinaan dia pula yang keluar, kartu perselingkuhan dia pula yang keluar.
yang dimana kemunculan kartu ini seperti mengatakan pihak ketiganya pun tidak bisa untuk memberikan suatu bentuk pengayoman terhadap manusia itu, karena memang manusia itu dengan pihak ketiganya lagi tidak berada di dalam kondisi keharmonisan atau keromantisan. Bukan hanya itu saja, ini antara hubungan perselingkuhan dia sudah membuat kondisi batin dia tertekan, terpojokkan, dan terkekang. Pantaslah tadi kondisi batin yang saya katakan. Ternyata kartu ini mengarah terhadap kartu The Lovers. Nih dia, Wak Geng. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari keenam kartu yang saya pegang tadi. Tetapi sebelum saya menutup ucapan dan perkataan saya, sekali lagi saya mengingatkan, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Semua tergantung bagaimana diri kamu untuk merespon dan menyikapinya. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.